Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Litasya dengan NIM A1S1222065. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian proposal metode penelitian kualitatif yang diampu oleh Bapak Muhammad Ferdiansa, SPD, MPD Cons. Nah, ini ada nggak? Adapun judul proposal penelitian saya yaitu persepsi siswa terhadap kemampuan komunikasi interpersonal dalam membangun interaksi sosial yang berkualitas di SMP Negeri 7 Muaro Jambi. Adapun pendahuluannya, latar belakang, kualitas interaksi sosial yang baik sangat bergantung pada kemampuan komunikasi interpersonal yang dimiliki setiap individu. Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka atau face-to-face antar beberapa individu. Komunikasi ini menjadi jembatan penghubung yang memungkinkan terjadinya kontak sosial yang bermakna antar siswa. Tanpa kemampuan komunikasi interpersonal yang memadai, siswa akan mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang berkualitas dengan teman-teman sebayanya. Mengingat pentingnya memahami dinamika hubungan antara komunikasi interpersonal dan interaksi sosial dalam konteks pendidikan, di SMP Negeri 7 Muaro Jambi menunjukkan adanya kemampuan sosial dalam konteks pendidikan. Di SMP Perbedaan ini, sementara yang lain cenderung pendiam dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial. Perbedaan ini diduga berkaitan dengan tingkat kemampuan komunikasi interpersonal yang dimiliki masing-masing siswa. Penelitian ini juga dilatar belakangi oleh pengalaman langsung peneliti selama melakukan praktik lapangan bimbingan dan konseling selama 3 bulan di SMP Negeri 7 Muaro Jambi. Maka peneliti ingin melihat persepsi siswa terhadap kemampuan komunikasi interpersonal dalam membangun interaksi sosial yang berkualitas di SMP Negeri 7 Muaro Jambi. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana persepsi siswa terhadap kemampuan komunikasi interpersonal mereka di SMP Negeri 7 Muaro Jambi. Yang kedua, bagaimana siswa membangun interaksi sosial yang berkualitas melalui komunikasi interpersonal di SMP Negeri 7 Muaro Jambi. Dan yang terakhir ada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi siswa terhadap kemampuan komunikasi interpersonal dalam membangun interaksi sosial yang berkualitas. Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi siswa terhadap kemampuan komunikasi interpersonal dalam membangun interaksi sosial yang berkualitas di SMP Negeri 7 Muaro Jambi. Untuk mengidentifikasi persepsi siswa terhadap kemampuan komunikasi interpersonal, menganalisis cara siswa membangun interaksi sosial yang berkualitas melalui komunikasi interpersonal, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi siswa terhadap kemampuan komunikasi interpersonal dalam membangun interaksi sosial yang berkualitas. Adapun manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis, memberikan kontribusi pada pengembangan teori komunikasi interpersonal dalam konteks pendidikan. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal dan interaksi sosial. Manfaat praktis bagi siswa, meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya komunikasi interpersonal dalam berinteraksi sosial. Bagi sekolah, memberikan masukan untuk pengembangan program peningkatan kemampuan komunikasi interpersonal siswa. Dan bagi guru, membantu guru dalam memahami persepsi siswa sehingga dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama ada penelitian terdahulu. Hasil penelitian Kamaruzaman 2016 menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi interpersonal siswa kelas 8 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pontianak cukup baik. Komunikasi interpersonal berperan untuk saling mengubah dan mengembangkan. Dan perubahan tersebut melalui interaksi dalam komunikasi. Pihak-pihak yang terlibat untuk memberi aspirasi, semangat, dan dorongan agar dapat merubah pemikiran, perasaan, dan sikap sesuai dengan topik yang dikaji bersama. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi serta pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih dari suatu kelompok manusia kecil dengan berbagai efek dan umpan balik.
Selanjutnya ada kajian teori. Menurut Gilin dan Gilin dalam Sukanto 2017, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Ada aspek-aspek interaksi sosial, yang pertama aspek kontak sosial, dan yang kedua aspek komunikasi. Selanjutnya, De Vito 2018 juga mengungkapkan bahwa komunikasi interpersonal merupakan penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain atau kelompok dengan dampak atau tanggapan yang seketika. Aspek-aspek komunikasi interpersonal, yang pertama keterbukaan, yang kedua perilaku positif, yang ketiga dukungan, yang keempat empati, dan yang kelima kesetaraan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan fenomenologi. Ini berarti peneliti akan fokus pada pengalaman hidup dan makna yang diberikan individu terhadap fenomena komunikasi interpersonal dan interaksi sosial. Landasan teori yang akan digunakan mencakup konsep-konsep kunci dari komunikasi interpersonal, seperti definisi dan aspek-aspek komunikasi interpersonal, interaksi sosial, definisi aspek dan faktor-faktor interaksi sosial. Kerangka teori ini akan menjadi lensa peneliti dalam menganalisis dan menginterpretasikan data yang terkumpul. Untuk mengumpulkan data, peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan siswa-siswa di SMP Negeri 7 Muaro Jambi yang dipilih secara proporsif. Wawancara ini dirancang untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pemaknaan mereka secara komprehensif. Jika relevan dan memungkinkan secara etis, observasi terbatas terhadap pola komunikasi dan interaksi siswa di lingkungan sekolah juga dapat dilakukan untuk memperkaya data. Setelah data terkumpul, analisis data kualitatif akan dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta identifikasi pola-pola tematik dari transkrip wawancara. Keabsahan data akan dijaga melalui triangulasi sumber dan diskusi rekan sejawat. Metodologi penelitian, pendekatan, dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan persepsi siswa terhadap kemampuan komunikasi interpersonal secara mendalam dan komprehensif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Jenis penelitian fenomenologi dipilih untuk mengeksplorasi pengalaman hidup siswa terkait komunikasi interpersonal dan bagaimana mereka memaknai pengalaman tersebut dalam konteks interaksi sosial di sekolah. Pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti untuk memahami esensi dari pengalaman siswa dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial di lingkungan sekolah. Subjek penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 7 Muaro Jambi yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 7 Muaro Jambi yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 minggu, yaitu dari tanggal 20 Mei hingga 5 Juni. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara mendalam, yang kedua observasi partisipatif, yang ketiga ada studi dokumentasi. Selanjutnya pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teknik, dan yang terakhir member check. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada kondensasi data, dua penyajian data, tiga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya ada etika penelitian. Dan dalam setiap langkah penelitian berkomitmen penuh untuk menjaga kerahasiaan dan privasi seluruh partisipan. Prinsip etika ini menjadi landasan utama peneliti, mengingat sifat penelitian kualitatif yang menggali informasi yang mendalam dan personal. Semua informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, atau sumber data lainnya akan diperlakukan secara anonim dan konfidensial. Artinya nama asli partisipan, detail identitas, atau informasi lain yang dapat mengarah pada pengungkapan jati diri mereka tidak akan pernah dicantumkan dalam laporan penelitian, publikasi, maupun presentasi.
Peneliti akan menggunakan kode, inisial, atau nama samaran untuk merujuk pada partisipan guna melindungi identitas mereka sepenuhnya. Data mentah seperti rekaman wawancara dan transkrip akan disimpan dalam format digital yang transkripsi dan dilindungi data kata sandi, serta hanya dapat diakses oleh peneliti utama. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Baliknya.